Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danisa Reza, NIM 230201361 dari program studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan kasih sedikit materi, yaitu konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, jadi arsitektur pengembangan web. Arsitektur adalah merancang serta membangun struktur atau bangunan. Sedangkan pengembangan web yaitu bagaimana cara mengembangkan aplikasi yang berbasis website. Arsitektur pengembangan web itu terbagi menjadi dua, front end dan back end. Front end dan back end adalah dua komponen utama dalam arsitektur pengembangan web. Bayangkan seperti sebuah bangunan, yaitu front end itu seperti tampilan rumah, seperti cat, dinding, pintu, jendela, pokok yang terlihat pada mata secara telanjang, terlihat oleh mata. Sedangkan kalau back end itu seperti kayak pipa, kabel dalam plafon rumah, terus mesin pendingin, ya, seperti itu, yang tidak terlihat tapi sangat penting. Nah, bisa dipahami bahwasanya kalau front end itu yang terlihat di mata, kalau yang back end itu tidak terlihat tapi fungsinya sangat penting. Oke. Front end adalah bagian dari aplikasi web yang berhubungan langsung dengan pengguna. Semua yang bisa dilihat saat membuka sebuah website atau aplikasi. Seperti contoh, yaitu tampilan halaman, tombol, formulir, animasi, warna, dan tata letak. Tujuannya adalah membuat antarmuka yang lebih menarik, mudah digunakan, dan responsif di berbagai perangkat seperti laptop, HP, bahkan tablet. Bahkan TV juga bisa yang sudah mendukung ya. Contoh teknologinya yaitu HTML dan CSS. Struktur halaman itu fungsinya dari HTML, sedangkan CSS berfungsi desain dan tata letak yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Arsitektur pengembangan web. Bagian adalah bagian dari aplikasi web yang mengatur proses, logika, database, dan server. Pengguna tidak bisa melihat bagian ini, tapi back-end yang memastikan semua proses di balik layar berjalan dengan baik. Contohnya, saat kamu login, back-end memeriksa apakah email dan password kamu benar. Nah, jikalau password sama emailnya salah, nanti itu dia akan keluar notifikasinya. Nah, itu kayak semacam logika dari sebuah website-nya sendiri, website atau aplikasinya sendiri. Nah, saat kamu pesan barang di e-commerce, back-end memproses pesananmu dan menyimpannya di database gitu. Jadi pernah lihat di e-commerce bahwasanya pesanan sedang dikemas, terus dikirim, nah terus sudah diterima. Nah, itu yang menjalankan itu back-end-nya. Seperti itu. Tujuannya adalah mengelola data, keamanan, dan komunikasi antara server dan front end. Contoh teknologinya yaitu bahasa pemrograman PHP. Nah, ya Python juga bisa, tapi yang dominan yang digunakan adalah PHP. Sedangkan database-nya MySQL pastinya. Nah, di sini adalah perbedaan front end dan back end. Di sini saya mempunyai 20 perbedaan antara front end dan back end. Yaitu yang pertama, definisi. Definisi dari front end
itu adalah bagian dari web atau aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Sedangkan backend-nya sendiri itu bagian dari web atau aplikasi yang berjalan di server dan tidak terlihat pengguna. Jadi backend ini tidak akan tampil di dalam sebuah tampilan website yang terlihat di mata, di balik layar dia mainnya. Terus yang kedua yaitu fokus utama. Tampilan atau UI UX dan interaksi pengguna. Jadi fokus utama frontend itu ya tampilannya teman-teman. Sedangkan yang backend-nya itu logika bisnis, pemrosesan data dan keamanan. Yang ketiga bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman untuk front-end sendiri itu biasanya HTML, CSS, JavaScript. Nah, sedangkan yang back-end itu biasanya pakai Python, terus Java, PHP, Ruby, Node.js. Beda ya. Kalau untuk front-end itu JavaScript, kalau untuk back-end itu Java. Nomor 4 yaitu framework populer. Ini yang biasa digunakan oleh user atau populer di kalangan para user. Untuk yang front-end sendiri itu yaitu Redux.js, terus Angular, terus yang ini Vue.js, Vue.js. Setelah itu yang sama ini Svelte. Nah, kalau yang backend itu Django. Django itu bahasa Python ya, biasanya Python. Kalau Java itu Spring. Terus kalau PHP ini Laravel. Terus untuk Ruby itu biasanya Express atau Ruby on Rails. Tuh. Nah, yang kelima interaksi dengan pengguna. Langsung menerima input dan menampilkan output. Jadi dia itu tidak melihat proses gimana sih kok data itu bisa terkirim. Nah, itu di dalam front end itu tidak ditampilkan. Tapi kalau di back end itu memproses input dari front end dan mengembalikan respon. Jadi notif dari front end-nya sendiri, tampilan webnya sendiri, itu yang ngasih adalah back end-nya, teman-teman, secara otomatis. Nah, yang nomor 6, tempat eksekusi. Untuk front end itu berjalan di browser pengguna atau client side. Ya, seperti contoh ya kayak Chrome, Microsoft Edge, terus Firefox, nah seperti itu. Kalau yang backend itu berjalan di servernya teman-teman. Performa bergantung pada perangkat dan browser pengguna. Jadi front end itu tergantung dari perangkat, kayak entah itu prosesor, RAM, dan macam-macam yang perangkat keras. Nah, itu performanya dari front end itu berpengaruhnya di situ, di rata-rata di hardware. Sedangkan yang back end itu bergantung pada kapasitas server dan optimasi kode yang biasanya seperti kayak SSD, kayak penyimpanan lah ininya. Nah, nomor 8 adalah akses ke database. Kalau yang front end itu tidak langsung, biasanya melalui API seperti itu. Kalau yang back end itu langsung. Dia kalau back end itu langsung mengelola query dan penyimpanan data. Langsung terkelola di query-nya, teman-teman. Terus 9, keamanan. Keamanan di front end itu rentan. Sebenarnya setiap sistem itu pasti ada celah. Nggak ada yang namanya nggak aman. Nggak ada yang namanya aman. Pasti ada celah. Nah, untuk front end sendiri rentan terhadap serangan seperti
XSS. XSS adalah cross-site scripting. Nah, sedangkan backend itu rentan terhadap SQL injection, terus CSRF dan serangan server. Untuk testingnya, front end itu testing UI ya, komponen dan responsivitas. Nah, respon. Jadi yang untuk testing front end itu biasanya testing UI, komponen dan responsivitas. Yang untuk backend sendiri testing API, keamanan dan logika. Dan ada 10 lagi di sini, yaitu dependency management, terus contoh tugas dan komunikasi dengan sistem lain, optimasi perangkat yang digunakan, debugging tools, contoh pekerjaan. Nah, kalau contoh pekerjaan nih teman-teman biasanya ditanya-tanyakan, contoh pekerjaan setelah kita menguasai front end itu apa sih? Nah, kalau front end itu biasanya menjadi web designer atau web developer, yang sekarang tuh banyaknya UI UX ya, UI UX developer itu. Nah, kalau yang di backend itu backend engineer, teknik backend, dan database administrator. Jadi kayak bagian penyimpanan data seperti itu. Terus ada skalabilitas, contoh output. Ini keterlihatan oleh pengguna. Itu aspek perbedaan dari front end dan back end, teman-teman. Nah, di sini saya juga mempunyai contoh framework back end, teman-teman, yang PHP ya, teman. Ini ada Laravel, CodeIgniter, Symfony, Y, Chex PHP. Nah, ini ada tugas saya ini yang saya kerjakan, teman-teman. Nah, pasti bertanya-tanya, dari kelima ini yang paling enak itu yang mana sih? Nah, yang paling mudah tuh yang mana sih? Jadi yang paling mudah untuk pemula ya. Paling mudah untuk pemula itu ya ini, CodeIgniter ini untuk pemula. Kalau yang ini ya menarik banget gitu loh. Kalau Laravel tuh menarik banget, dia banyak variasinya seperti itu. Kalau untuk Symfony, Chex PHP ini jarang ya, awam orang memakainya ini. Dan seperti itu. Setelah itu selain backend dan front end ada full stack. Nah, seorang developer atau pengembang perangkat lunak yang menguasai baik front end maupun back end dari sebuah aplikasi atau website. Jadi kalau sudah bisa menguasai semuanya, baik itu front end dan back end, dia itu sudah di tahap full stack, teman-teman. Tahap full stack. Nah, kesimpulan yang sudah kita praktikkan yaitu kalau untuk HTML, CSS itu masuknya di front end, kalau di PHP itu masuknya back end, kalau full stack itu JavaScript. Nah, framework pengembang web adalah alat bantu atau kerangka kerja yang berisi kumpulan kode, aturan, dan fitur siap pakai untuk mempermudah proses pembuatan web atau aplikasi. Dengan framework, developer tidak perlu membangun semuanya dari nol. Framework sudah menyediakan struktur dasar aplikasi, fitur umum seperti routing, keamanan, pengelolaan database, cara-cara standar untuk membangun aplikasi.
contoh supaya lebih mudah dipahami. Jikalau kita tanpa framework, itu kamu membangun rumah dan kamu harus buat sendiri dari awal. Seperti bata, semen, atap, pipa, itu semuanya serba manual. Tapi kalau dengan framework, kamu membangun rumah dengan paket siap pasang. Dinding sudah prefabrikasi, atap tinggal dipasang, instalasi air dan listrik sudah terstruktur. Jadi ya kayak contohnya framework itu sudah menyediakan lah, tinggal kalian isi perabotan. Ibarat kalau rumah itu sudah jadi, tinggal isi perabotan seperti itu. Kalau tanpa framework kamu harus bangun dari tanah sampai pondasi sampai atap, itu sampai isinya itu dari nol kalau tanpa framework. Terus manfaat menggunakan framework: mempercepat proses pengembangan, struktur kode jadi lebih rapi dan terorganisir, keamanan lebih terjamin, dan lebih mudah dalam maintenance atau perawatan aplikasi. Contoh framework front end untuk tampilan ya. Untuk tampilan itu biasanya ini yang paling sering digunakan oleh pemula-pemula, yaitu Bootstrap. Nah, pasti kalau kalian seorang programming nggak asing dengan Bootstrap. Dan sekarang sudah banyak banget template-template atau Bootstrap di Google, di browser, silahkan cari. Itu selain Bootstrap juga ada Tailwind CSS, Foundation, UIKit, dan lain-lain. Sedangkan framework untuk backend atau pemrosesan itu ya Laravel, Code Igniter, Symfony, YI, ChecksPHP, dan lain-lain. Yang biasa digunakan itu Laravel dan Code Igniter, teman-teman. Nah, framework CSS. Framework CSS adalah kumpulan alat bantu, library atau kerangka kerja yang berisi kode CSS siap pakai untuk membantu kamu membuat tampilan web dengan lebih cepat dan konsisten. Daripada menulis semua kode CSS dari nol untuk layout, warna, tombol, responsif, dan sebagainya, dengan framework CSS, kamu tinggal gunakan kelas-kelas CSS yang sudah disediakan. Hasilnya itu lebih cepat, lebih rapi, dan responsif di berbagai ukuran layar. Sudah, pokok tinggal jadilah, tinggal rubah dalamannya gitu. Rubah tampilan dalamnya. Contoh Bootstrap ya seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini natif dan framework. Natif itu seperti kamu membangun rumah dari nol, bikin fondasi sendiri. Ya pokok natif itu tanpa framework lah, kayak manual banget, mulai dari nol sampai sudah jadi. Kalau framework itu seperti bangunan rumah yang sudah siap pakai, sudah dibangun, tinggal isi perabotannya, tinggal perbaiki ini ya, dalamannya seperti itu. Oke, perbedaannya ini. Nah, ini kode ditulis dari awal tanpa kerangka tambahan, sedangkan framework kode dibantu oleh kerangka kerja yang sudah menyediakan struktur fitur siap pakai dan aturan penulisan. Ini contoh-contohnya perbedaannya. Nah, kesimpulannya yang sudah kita praktikkan backend, kita pakai natif membuat dari awal dari nol, bukan memakai framework. Ya, kesimpulan yang sudah jadi oke. Kesimpulannya natif PHP sebenarnya bukan framework, tapi PHP murni. Jangan framework PHP ya, bantu yang dipemurni. Oh, nah. Oke, di sini saya akan mempraktikkan langsung ya. Sebelumnya ini kalian harus download dulu di browser kalian, download. Saya menggunakan kode Igniter ya, backend kode Igniter. Nah, itu dia akan sudah tersedia seperti ini, teman-teman. Folder-folder seperti ini. Jadi urutan struktur apa namanya? Struktur filenya seperti ini. Jadi di dalam
aplikasi. Nanti kalian sudah download ya. Biasanya tuh kode igniter 3 atau kode igniter 4, tergantung selera kalian. Kalau di sini saya menggunakan kode igniter 4. Setelah kalian download file berupa RAR, itu silahkan kalian ekstrak di htdoc. Saya bimbing dari awal. Buka disk PC, local disk C, nah terus XAMPP, htdoc. Nah, silakan kalian ekstrak di sini. Ekstrak di sini, teman-teman. Nah, ini contoh kode igniternya. Ya sudah kita RAR di sini. Nah, ini yang sudah saya ganti namanya menjadi kode igniter biar buka di browsernya lebih mudah. Oke, kalian kalau sudah di file ini, kembali lagi di urutan struktur file, control file, controllers. Jadi di sini ada apps, controllers. Nah, di sini kalian buat produk control.php. Di sini kalian buat di sini. Oke, kita coba buat ya, teman-teman. Mohon maaf ya, hujan. Mungkinan kalau nggak kedengeran ya, saya mohon maaf sekali. Kita masuk di Visual Studio Code saja langsung. Oke. Kita ke file, kita buka file, open folder ya, open folder, kita buka yang di sini, yang tadi. Nah, kode igniter ya sudah kalian RAR tadi. Nah, nih tinggal buka saja ya, config tadi. Nah, seperti urutannya tadi, di mana ini produk controller.php. Jadi kalian di sini buat file baru, new file. Nah, ini silahkan kalian copy saja teman-teman. Sudah saya buatkan ya teman-teman di sini. Silahkan dibuka di dokumen framework. Sudah saya siapkan codingannya teman-teman. Oke, kita buka mana tadi? Di produk model controller sini. Nah, nih kalian ini namanya kalian silahkan buat seperti ini, produk control.php. Ini kalian tinggal copy. Ini sudah saya buat teman-teman. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah dengan flat Ctrl S. Jangan lupa ya, namanya sesuai dengan yang ini, yang di atas ini, produk controller. Nah, Ctrl P, produk controller ya. Ctrl V. Kita jangan asal save teman-teman. Kita jangan asal save. Klik aplikasi, controller. Nah, di sini save di sini. Nah, setelah itu ini sudah selesai teman-teman. Kita masuk di bab selanjutnya, struktur file. Buat modelnya teman-teman, produk model.php.
Oke, ini modelnya sudah saya buat. Nah, seperti ini. Tinggal kalian buat file baru lagi. New file, text file. Ini tinggal kalian copy saja. Nah, Ctrl C. Nanti ini saya akan simpan di deskripsi video. Ctrl C, Ctrl V teman-teman, Ctrl S dengan namanya ya, jangan lupa produk model.php seperti ini. Penyimpanannya bukan di sini teman-teman, diingat ini dilihat ya, kode igniter penyimpanannya di mana, coba kita lihat di struktur, buka struktur models produk model.php. Jadi ada di mode apps model, kita cari model. Nah, model. Nah, di sini kalau sudah namanya benar ini, P-nya besar, M-nya besar, kita tinggal save. Oke. Selanjutnya yaitu view product.php. Kita buka di foldernya view, kita keluar di sini. Mana nih? Kita buka lagi text new file. Terus selanjutnya tadi apa nih? Buat PHP. Buat PHP ini di sebelah sini. Nah, buat .php. Ini tinggalkan copy saja. Ctrl C, Ctrl V dengan nama format Ctrl S sesuai dengan yang ada di sini. Buat .php. Ctrl V. Penyimpanannya jangan salah ya. Saya ulangi, penyimpanannya jangan salah. Silakan dilihat di struktur file. Berada di apps, view, produk, terus di situ. Kita buka apps, terus view, kita cari view. Nah, kita cari produk, kita buat ini, buat folder teman-teman, buat folder baru, new folder. Kita tulis produk. Oke. Setelah itu kalian tinggal di sini, tinggal simpan di sini aja, save di sini. Nah, save. Oke. Setelah itu setelah ini membuat ya, kita lanjut di edit teman-teman, edit PHP, edit tidak PHP, kita ada sini. Kita tambah lagi ini edit PHP. Bentar. From edit. Nah, nih. Ini kalian copy saja. Ctrl C yang sudah saya buat. Tinggal Ctrl V. Nah, ini edit produk. Simpan, Ctrl S. Jangan lupa namanya sesuaikan. Edit PHP. Ctrl V. Penyimpanannya di sini. Jangan lupa ya di sini. Dengan formatnya itu PHP teman-teman. Nah, ini edit .php. Setelah itu kalian membuat ini
lanjutannya ini struktur indeks tampilannya teman-teman. Kalian klik sini, tambahkan lagi new, silakan kalian pilih from tambah produk. Nah, kok di sini sebentar. Tampil produk. Nah, di sini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S dengan nama index.php. Save. Oke. Setelah itu silakan kalian buka XAMPP, terus yang Apache dan SQL-nya silahkan kalian buka ya. Silahkan kalian buka. Setelah itu silahkan kalian buka Chrome. Buka localhost php localhost php my admin. Oke. Tunggu sebentar teman-teman, proses. Nah, setelah kalian sudah membuka ini, silahkan kalian membuat database teman-teman. New. Sudah kalian buat itu, terus lanjut kalian buat database, basis data ya, database-nya dengan nama ya, buat dengan nama CI-nya kecil, terus CRUD ini apa? Read, update, dan delete. Ini bisa bebas namanya, terserah kalian. Nah, setelah itu silahkan kalian membuat tabel teman-teman. Membuat tabelnya. Di sini saya mau menggunakan SQL ya. Get table produk, terus terus buka ini ID integer auto increment primary key koma bawahnya nama varchar dengan maksimal 100. Sini saya buat 100 ya, koma bawahnya deskripsi dengan variabelnya menggunakan teks, koma teks itu bebas, terus harga
menggunakan desimal. Desimal yaitu dengan 10,2. Kita buat itu aja. Setelah itu kalian tutup dengan tutup ini D2 ini teman-teman. Ini kurang E ya. Fokus. Nah, setelah itu kalian silahkan simpan. Apakah berhasil? Nah, di sini kalian sudah berhasil, teman-teman. Kalian sudah berhasil membuatnya. Setelah itu kalian sudah membuat produk modelnya, sudah membuat produk controllernya, terus lalu sudah membuat form tambah produk, yaitu buat .php tadi. Terus from edit di produk, from edit produk di edit.php. Terus daftar sudah ya, daftar di indeks ya, ya sudah. Daftarnya sudah. Setelah itu kalian silahkan konfigurasi routing kalian. Di mana? Di sini teman-teman. Konfigurasi routing. Silahkan dibuka. Nah, kalian silahkan buka ini. Kalian silahkan buka file, text new file. Sini. Tadi mana? Di sini. Tinggal copy, Ctrl V, terus kita paste di sini, Ctrl V. Setelah itu kalian tinggal Ctrl S. Penyimpanannya jangan sampai lupa. Kita masuk di apps, kita masuk di app, ini app ya, ini container, kita masuk app, terus kita masuk config. Setelah itu kalian silahkan di sini klik membuatnya routers.php di sini. routers.php save. Nah, ini setelah itu silakan kalian menjalankan aplikasinya teman-teman. Dengan cara apa? Kita buka menggunakan local disk. Sini tambahkan, simak baik-baik ya. HTTP titik 2 localhost titik 2 8080 produk. Nah, silakan kalian lihat di sini. Kalau ini susah dijalankan, nah tampilannya seperti ini. Silakan kalian buka command prompt teman-teman. cmd nih, sebentar sabar. Command prompt ini. Setelah itu, wah banyak banget. Setelah itu kalian klik cd spasi C.2 garing. Nah, tempat kalian tadi silahkan diingat-ingat teman-teman. Setelah di local disk C ya, kita urutkan biar kalian nggak bingung. Local disk C. Setelah itu kalian klik XAMPP di sini. XAMPP garing XAMPP. Nah, ini htdocs garing nama kalian, nama folder kalian tadi. Di sini saya namakan kode igniter. Jangan sampai lupa ya.
Setelah itu di enter teman-teman. Ya sini. Setelah itu di enter kode igniter, setelah itu di enter. Baru enter. Nah, setelah masuk kode igniter, lalu klik PHP spasi artisan spasi server. Sudah, klik enter. Kok not view artisan. Nah, ini tandanya sudah selesai teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba. Host kode igniter, terus garing penyimpanan filenya tadi di mana, kode igniter, apps, view, produk. Nah, oke. Kode igniter, apps, view, terus produk. Ini di spasi sana. Nah, jangan sampai keliru teman-teman ini. Views sama view beda loh ya. Jangan sampai V-nya besar sama ada S-nya. Produk, terus indeks. Teman-teman, itu